Yang pertama itu pendahuluan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, lanjut di slide kedua. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of science, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Di antaranya permasalahan yang dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Kajian filsafi membantu memecahkan persoalan pendidikan tidak hanya secara rasional, tetapi juga secara artistik. Prinsip ini cocok dengan pandangan bahwa mendidik itu adalah seni. Namun, pendidikan juga membutuhkan pendekatan ilmiah. Untuk memahami gejala empirik, pendidikan dapat diprediksi keberhasilannya agar tindakan mendidik lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Metode penelitian. Metode dalam kajian ini adalah penelitian, kepustakaan, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen. Data dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang relevan dengan filsafat pendidikan, dan psikologi pendidikan, humanistik. Teknik analisis data dalam kajian ini adalah analisis tematik. Ya, lanjut slide 5. Hasil dan pembahasan. Gasalba mengatakan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan yang berpikir yang radikal, sistematis, universal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix yang artinya akar. Filsafat bersifat radikal. Artinya, permasalahan yang dikaji, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jawaban yang diberikan bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya, yang bagi orang awam mungkin dianggap hal biasa yang tidak perlu dibahas lagi. Tetapi filsafat ingin mencari kejelasan makna dan hakikatnya. Filsafat bersifat universal, artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban filsafat bersifat umum dan mengenai semua orang. Objek material. Filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Bidang kajian filsafat itu sangat luas karena permasalahan yang dikemukakan bersifat mendasar atau radikal. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Hilmi Bakri. Selanjutnya itu pendekatan filosofi. Cara kerja pendekatan filsafat dalam pendidikan dilakukan melalui metode berpikir yang radikal, sistematis, dan menyeluruh tentang pendidikan, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 model, yaitu yang pertama model filsafat spekulatif, yang kedua model filsafat preskriptif, yang ketiga model filsafat analitik. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat, diantaranya idealisme, materialisme, realisme, dan pragmatisme. Aplikasi aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan kemudian menghasilkan filsafat pendidikan
yang selaras dengan aliran-aliran filsafat tersebut. Dari kajian tentang filsafat pendidikan selanjutnya dihasilkan berbagai teori pendidikan, di antaranya yang pertama perennialisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga progresivisme, dan yang terakhir rekonstruktivisme. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Selanjutnya itu eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan bermakna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup, apa pengalaman itu. Selanjutnya progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Nah, yang selanjutnya rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjutan dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Penganut aliran ini menekankan pada hasil pembelajaran daripada proses. Dan yang terakhir itu fungsi landasan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka praktiknya akan mantap, benar, dan baik. Relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktik pendidikan menjadi efektif dan efisien dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama itu mengenai hakikat pendidikan mengandung banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak semua batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Yang kedua, batasan tentang hakikat pendidikan yang dibuat para ahli beraneka ragam dan kandungannya kadang berbeda satu dari lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. Yang ketiga, menurut John Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan. Pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan adalah usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Yang keempat, bagi Dewey, pendidikan haruslah memampukan subjek didik untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa sehingga ia terus bertumbuh dan diperkaya oleh pengalaman tersebut. Hakikat pendidikan semacam itu berimplikasi pada segenap komponen pendidikan lainnya, misalnya dalam pandangannya tentang kurikulum, metode pendidikan, peserta didik, peranan, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.